Sahabat, jika hak-hak kaum perempuan mengganggu kaum lelaki muslim, itu bukan karena Al-Quran, itu bukan karena Nabi Muhammad, tapi semata-mata karena hak-hak kaum perempuan itu berkonflik dengan kepentingan mereka lelaki muslim. Ini pernyataan dari Fatimah Mernissi, seorang sosiolog, seorang penulis, seorang aktivis feminis asal Maroko, seorang yang dianggap begitu kuat pengaruhnya bagi gerakan feminis muslim di dunia Islam. Ia sudah wafat tahun 2015 tempo hari. Fatimah menyatakan ini karena keprihatinannya melihat begitu kuatnya resistensi, begitu kuatnya perlawanan terhadap perjuangan hak-hak wanita di dunia Islam. Ini pengantar yang kuat untuk kita masuk ke tema webinar diskusi bulanan esoterika kali ini yang ke-26. Topiknya adalah feminisme muslim Indonesia. Yang menjadi pembicara ini senior kita, sahabat kita, rekan Liz Markus Natsir. Ia dikenal tak hanya seorang pemikir, tapi juga seorang aktivis feminis yang tentu saja sangat kompeten bicara topik ini. Peran saya mempertajam diskusi dengan menampilkan data-data riset mutakhir. Kita mulai dengan berita. Inilah yang menjadi berita di tahun 2019 bahwa ketimpangan gender di Indonesia tertinggi di ASEAN. Bahkan sesama negara ASEAN, ketimpangan gender di Indonesia, situasi lelaki dan perempuan di banyak bidang politik, ekonomi, budaya, itu yang paling tinggi di ASEAN dan Singapura yang paling rendah. Ini konteks yang penting sekali untuk kita bicara mengenai feminisme muslim. Tapi apa itu ketimpangan gender? Kita mulai dari ini bahwa PBB di tahun 2010 melalui Human Development Report sudah merumuskan yang disebut Indeks Ketimpangan Gender atau Gender Inequality Index. Ini adalah satu formula untuk juga mengukur ketimpangan gender itu. Selama ini ketimpangan gender yang dibicarakan secara kualitatif saja, secara konsep-konsep saja, ingin juga dibanding-bandingkan kondisinya dari satu negara ke negara lain, atau di satu negara dari satu tahun ke tahun lain, tak terhindari diperlukan kuantifikasi ukuran. Sehingga berbagai gambaran mengenai ketimpangan gender itu dapat dilihat progresnya, perbandingan antara negara ataupun perbandingan dalam tahun ke tahun. Nah, 3 variabel yang diukur dalam indeks ketimpangan gender ini. Pertama adalah pemberdayaan perempuan di sebuah negara. Salah satunya misalnya mengukur bagaimanakah perwakilan perempuan di parlemen, seberapa besar persentasenya, apakah masih di bawah 30%, ataukah sudah mendekati 50% misalnya. Semakin dia setara, semakin dia bagus. Kedua yang juga dinilai adalah labor market, kondisi kesetaraan di bidang ekonomi, tadi itu di bidang politik, di parlemen, sekarang di ekonomi. Ingin diketahui bagaimana kesetaraan kondisi kerja, apakah kesempatan kerja itu sudah sama antara lelaki dan perempuan,
apakah juga posisinya memberikan satu benefit yang sama walau ia laki ataupun ia perempuan. Ini yang dieksplor. Variabel ketiga yang juga dilihat adalah reproductive health. Ini mengenai maternal mortality. Ingin dilihat juga seberapa banyak kematian wanita yang berhubungan langsung dengan kehamilan dan kelahirannya. Yang ketiga ini juga tema yang agak penting karena di negara-negara terutama yang masih berkembang, tingkat maternal mortality itu termasuk tinggi. Nah, tiga inilah yang membuat ketimpangan gender itu bisa kita ketahui. Nah, ini hasilnya. Sementara ini di tahun 2019, kesetaraan gender tertinggi itu di negara-negara Eropa. Jadi di sana itu antara lelaki dan wanita, hak-hak mereka di bidang politik, ekonomi, dan budaya begitu kuatnya, hampir setara. Dan bahkan juga di sini Korea Selatan, negara di Asia, juga masuk dalam 10 besar. Jadi ini data penting bahwa kita sudah punya referensi. Kesetaraan itu bisa dilakukan dan terjadi di negara-negara Eropa, bahkan juga di negara Korea Selatan. Dan ini fenomena lain bahwa dalam top 25 negara-negara yang kesetaraan gendernya tinggi, tak ada satupun negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Nah, ini juga sebuah renungan, mengapa dalam 25 top negara yang sangat setara secara gender ini, ada Korea Selatan di sana, ada Taiwan di sana, ada Singapura di sana, tapi mengapa tak ada satupun dari negara-negara Muslim? Itu menjadi pertanyaan. Dan ini kita lihat kesetaraan gender yang paling bagus di dunia Muslim itu ada di United Emirat Arab di ranking 31. Dari 50 negara yang mayoritasnya Muslim itu ternyata United Emirat Arab lah yang tertinggi, ada di ranking 31. Di manakah Indonesia? Tadi sudah ada data di awal, Indonesia bahkan di ASEAN pun ia terburuk. Dalam ranking ini Indonesia berada di ranking 121 dari 167 negara yang diukur. Berarti kesetaraan gender di Indonesia itu sangatlah buruknya, di bawah rata-rata. Karena itulah sekali lagi terasa betapa pentingnya gerakan feminisme Muslim itu. Nah, ini buruknya gender di beberapa negara Muslim, di banyak negara Muslim, bahkan di seluruh negara Muslim, menimbulkan pertanyaan, apakah yang terjadi di negara Muslim, mengapa mereka memiliki kondisi yang sama, yaitu buruknya masalah ketimpangan gender. Nah, tidak heran, akibat situasi ini, lahirlah gerakan Muslim feminis yang intinya mereka ingin merebut tafsir Al-Quran dan hadis karena mereka merasakan tafsir yang ada selama ini tafsir yang sangat kuat budaya patriarkalnya, sudah bias melalui sejarah di tangan para ulama-ulama yang tidak pro pada kesetaraan gender. Maka gerakan Muslim feminis pertama-tama adalah ingin menafsir ulang Quran dan hadis juga sejarah Islam dalam perspektif yang lebih mempromosikan kesetaraan gender. Ia lahir di abad ke-19. Di sini dicatat oleh sejarah tahun 1852 ini dianggap sebagai lahirnya salah satu Muslim feminis pertama yang bernama Tahiri. Ia seorang penyair, juga seorang pemikir dan aktivis dari Iran. Saat itulah ia sudah mulai mengkritik keras sekali begitu banyak paham-paham tafsir dari Islam yang dianggap merendahkan kaum perempuan. Akibatnya nyawa Tahiri pun terancam karena ia melawan elit
agama yang berkuasa saat itu, dan dari Tahiri ini lahirlah satu pernyataan kutipan yang terkenal yang mengatakan, kalian dapat membunuh saya, tapi kalian tak bisa hentikan emansipasi wanita. Pernyataan kuat sekali dan terus bergaung. Tahiri sudah tiada, tapi gaung dari kerinduan munculnya tafsir yang lebih pro pada emansipasi wanita, pada kesetaraan wanita, tidak padam. Ia hidup seperti yang dinyatakan oleh Tahiri. Akhirnya sekarang melihat ada 3 metodologi yang dilakukan oleh pemilis Muslim, bagaimanakah cara mereka menafsir ulang ayat-ayat Al-Quran yang lebih pro kepada kesetaraan gender. Pertama yang mereka lakukan metodologinya adalah kontekstualisasi historik. Mereka menafsir ulang teks Quran atau hadis berdasarkan konteks sejarahnya, dan mereka memisahkan yang manakah dari ayat ini yang esensial, yang bisa digunakan untuk selanjutnya, yang manakah sebenarnya dari tafsir ini, dari ayat ini, yang sangat melekat dengan konteks sosial, politik, ekonomi di zaman itu, di abad 7 itu, di abad 8 itu misalnya, sehingga dengan sendirinya, karena ia dibawa pada abad-abad yang jauh ke depan, satu kondisi kultural, ilmu pengetahuan yang belum dikenal di abad sebelumnya, di abad-abad 6 itu, abad-abad 7 itu, maka reinterpretasi dilakukan, apalagi mereka meyakini bahwa banyaknya bias tafsir budaya patriarkal dalam pemahaman Islam yang beredar. Kedua yang mereka kerjakan adalah metodologinya tafsir intekstual, yaitu satu ayat dihubungkan dengan ayat lainnya, satu hadis dihubungkan dengan hadis lainnya, satu hadis dihubungkan dengan ayat Quran lainnya, karena diyakini untuk tahu apa isi Quran sebenarnya tak bisa hanya ayat per ayat saja, tapi yang dikaitkan dengan paradigma besar Islam itu yang terwakili oleh kaitan satu ayat dengan ayat lainnya, dan mereka meyakini bahwa dalam ayat-ayat Quran itu secara menyeluruh pesannya adalah keadilan dan kesetaraan gender. Dari pesan inilah mereka mencoba menafsir ulang aneka tafsir-tafsir tradisional sebelumnya. Jadi tak ada masalah dengan Al-Qur'annya, yang dipermasalahkan hanya saja tafsirnya. Ketiga, mereka mencari pesan utama Islam sebagai perspektif. Lalu dari sinilah mereka menafsir ulang semua ayat lainnya berdasarkan keyakinan bahwa esensi Islam itu adalah ini, yaitu keyakinan bahwa manusia itu dinilai dari ketakwaannya, dinilai dari kompetensinya, bukan dari gendernya, bukan dari jenis kelaminnya. Inilah yang diyakini pesan utama dari Quran. Karena itu semua tafsir yang menomorduakan wanita, yang merendahkan kemampuan wanita, itu perlu ditafsir ulang. Nah, sekarang yang buat kita senang adalah di Indonesia pun gerakan ini meluas, feminis Muslim ini meluas. Ini kita melihat terjadinya ulama perempuan yang semakin aktif ya. Di tahun 2017 ada berita Kongres Ulama Perempuan Indonesia terjadi dan hasilkan 3 fatwa. Jadi sekarang ini tidak hanya ada ulama perempuan, tapi ulama perempuan pun sudah melakukan kongres dan mereka sudah action membuahkan fatwa yang diyakini ulama perempuan lebih sensitif dengan kepentingan dan hak-hak kaum perempuan. Kongres ini dihadiri oleh 1.280 ulama perempuan. Begitu banyaknya yang hadir dari Aceh sampai Papua. Inilah hadir dari sana tak hanya para scholar perempuan, tapi juga mereka yang memang ulama yang juga perempuan.
Dan satu produknya yang juga luar biasa adalah bersama mereka sepakat, para ulama perempuan ini mengharamkan kekerasan seksual di luar dan di dalam perkawinan. Ini yang membuat mereka progresif sekali, karena kekerasan seksual di dalam perkawinan pun mereka bahas yang selama ini tutup mata saja itu para ulama-ulama di masa silam soal hal ini. Tapi ulama perempuan di zaman kini menyatakan bahkan dalam perkawinan pun bisa terjadi kekerasan seksual, pemaksaan suami kepada istri misalnya, dan itu diharamkan. Jadi kita lihat, sahabat sekalian, bahwa sudah kokoh sekali feminis muslim di Indonesia. Mereka sudah memiliki organisasinya, dan kita meyakini ini hanya langkah awal saja, karena kedepannya akan makin kuat lagi gerakan kesetaraan wanita itu, kesetaraan perempuan itu, tidak hanya dari teman-teman feminis muslim, tapi juga mereka yang bergerak dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Di Indonesia nanti kita akan melihat terjadinya perkawinan semacam satu kerjasama antara teman-teman perempuan yang bergerak dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan teman-teman yang bergerak dengan prinsip-prinsip Quran yang ditafsir ulang dengan cara yang lebih pro kepada kesetaraan gender. Mengapa kita meyakini ini akan terus maju, akan terus berkobar? Karena tadi, bahkan di Islam sekalipun, tak ada masalah dengan Quran, tak ada masalah dengan Nabi Muhammad. Yang menjadi masalah adalah memang hak-hak kaum perempuan itu dianggap berkonflik dengan kepentingan lelaki muslim yang konservatif. Tapi kita juga memberi catatan kepada Fatimah Mernissi, bahkan kadang-kadang yang menentang konsep-konsep kesetaraan gender ini tidak hanya lelaki muslim, tapi juga perempuan muslim dan juga perempuan di luar Islam sekalipun. Karena itulah kesetaraan wanita ini harus menjadi gerakan bersama. Salam.